Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa kembali di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Pembahasan kita masih di seputaran tentang salah satu kunci dari hidup bahagia, yaitu bertaubat dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Saudara-saudaraku, di dalam kenyataan hidup ya, selalu ada hal-hal yang mendorong kita, yang mendukung kita untuk kita segera bisa melakukan taubatan nasuh. Namun demikian juga ada yang menjadi penghalang kita untuk melakukan taubat itu dengan segera. Jadi memang antara kita bertobat atau kita tetap maksiat itu selalu bertempur dalam hati kita, bertempur dalam pikiran kita, dan tentu kita berharap kita bisa memenangkan pertempuran itu sehingga kita bisa segera melakukan tobat dan kita memperoleh keutamaan dan itu sebagaimana kita jelaskan, kita menjadi hidup yang berbahagia. Apa yang saya sampaikan ini adalah salah satu dari tulisan yang ditulis oleh Profesor Dr. Salim Ghanim As-Sadlan ya. Menurut Profesor Saleh Ghanim ini ada beberapa pendukung yang bisa kita kita perkuat ya, untuk bisa kita bertobat segera ya, supaya kita menjadi lebih mudah bertobat. Setidaknya ya, sebagaimana itu oleh Profesor Ghanim ini ada 10 ya, ada 10 pendorong kita untuk kita bisa bertobat dengan segera ya. Yang pertama, menurut Profesor Ghanim, supaya kita bisa terdorong untuk bertobat adalah kita coba jika memungkinkan kita mencoba untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang luput ya, darinya di masa-masa yang telah lewat, menghodo ibadah-ibadah yang telah lewat ya. Sebanyak mungkin kita kodo. Itu salah satu cara kita itu selalu ingat untuk bertobat. Kemudian yang kedua, bergegas menuju Allah Azza wa Jalla dan melakukan ketaatan dalam rangka mencari ridhonya, merenungi keagungan Rabb-Nya, keagungan ridhonya, dan betapa dahsyat murkanya. Juga terus berusaha memenuhi janji-janji Allah Azza wa Jalla buat orang-orang yang taat kepadanya serta ancamannya terhadap orang-orang yang berani melakukan perbuatan maksiat. Dengan ini hati kita akan lebih bersinar dan akan kembali kepada fitrahnya. Kemudian yang ketiga, menurut Profesor Ghanim, supaya kita mudah bertobat adalah segera bergegas melakukan muhasabah, introspeksi, banyak-banyak introspeksi diri dan tidak menunda-nundanya, yaitu dengan mengingat kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya di masa lampau akibat mengikuti hawa nafsunya,
Dan dia meyakini bahwa mentaati hawa nafsu hanya akan mengakibatkan kebinasaan pada hari kiamat dan kehinaan dalam kehidupan dunia, serta meyakini bahwa dengan tidak mengikuti hawa nafsu dia akan selamat di akhirat dan memiliki izzah, memiliki harga diri dalam kehidupan dunia. Dengan kesadaran ini, maka dia akan bertekad untuk mendidik jiwanya terus-menerus, berusaha untuk mengekangnya, mencela keburukannya dan mengingatkannya, serta berusaha mengingatkannya agar tidak melupakan Rabb-nya yang pasti dia akan kembali kepada. Kemudian yang keempat ya, bagaimana kita supaya terdorong untuk bertaubat adalah menjauh dari tempat-tempat maksiat, juga teman-teman yang buruk selama mereka masih tetap berada dalam keburukan, dan menjadi teman yang baik, yaitu teman yang mengingatkan jika temannya lupa dan meluruskan jika melihat temannya menyimpang dari jalan seharusnya. Teman yang senantiasa membimbing dan memandu temannya kepada jalan kebenaran, jalan yang lurus. Kemudian kelima, supaya kita terus terdorong untuk bertaubat adalah selalu kita jujur kepada Allah Azza wa Jalla dalam taubatnya dengan cara memperbaiki semua amalannya, baik amalan fisik maupun amalan hati. Membersihkan hati agar tidak terus-menerus melakukan perbuatan dosa. Membersihkan hati ini bisa dilakukan dengan senantiasa menakut-nakutinya dan mengingatkannya dengan peringatan-peringatan keras dari Al-Quran, juga dengan mengingatkannya tentang berita-berita para pelaku maksiat di masa-masa lalu serta kisahnya berbagai musibah mengerikan yang menimpa mereka akibat perbuatan dosa mereka. Kemudian yang ketujuh, bagaimana supaya kita terdorong untuk bertobat adalah berhenti dari semua dosa dengan bertaubat dan tidak terus-menerus memberanikan diri melakukan dosa hanya karena bersandar pada kasih sayang Allah Azza wa Jalla dan ampunannya. Memang Allah Azza wa Jalla itu Maha Pengampun, tapi kita juga harus ingat bahwa azab Allah Azza wa Jalla itu sangat pedih. Allah Azza wa Jalla berfirman, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia dan di akhirat, sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Allah. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa yang aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Hendaklah setiap muslim berharap dan memohon pertolongan Allah Azza wa Jalla dalam meniti jalan hidayah menuju kebaikan. Hanya Engkaulah yang kami ibadahi dan hanya Engkaulah kami meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang kedelapan ya, bagaimana kita harus mencari yang mendorong kita untuk bertaubat adalah jika kita telah atau sedang bermuamalah dengan transaksi riba, maka hendaklah dia mengambil modal pokoknya saja dan membersihkan diri dari keuntungan atau riba yang dipediknya melalui transaksi riba. Dia tidak boleh mengkonsumsinya dan tidak boleh pula menyerahkannya kepada muslim hanya untuk dikonsumsi. Jadi jauhlah riba dan jangan sekali-kali kita makan riba. Kalaupun kita dalam kondisi darurat, kita terpaksa harus nabung di bank-bank konvensional yang sangat ribawi, jangan ambil bunga-bunga itu ya. Bahkan juga jangan diberikan kepada saudara-saudara kita. Tentu solusinya ya, kalau memungkinkan kita pindahkan semua yang ada di sana ke bank-bank yang syar'i ya. Di kita sudah banyak bank syariah baik oleh pemerintah yang sekarang disatukan menjadi namanya bank
Syariah Indonesia BSI. Kemudian yang ke-9, ya, hal-hal yang mendorong kita bertaubat apabila dosa yang dikerjakan termasuk kategori kezaliman kepada orang lain. Misalnya dosa karena mengambil harta orang lain dengan cara yang dibenarkan syariat, maka dia wajib mengembalikannya kepada pemilik harta tersebut. Jika dia mampu mengembalikannya, dan jika tidak mampu mengembalikannya, maka dia harus punya tekad kuat untuk mengembalikan secepat mungkin. Saudaraku, dalam hidup kita kadang-kadang ada yang mencari harta dengan cara menipu, berbuat zalim kepada orang lain, dan mari kita kembalikan, ya, kita kembalikan, ya. Siapa yang sudah menganiaya orang lain, kita kembalikan, ya. Kemudian yang terakhir, ya, satu yang mendorong kita untuk bertobat adalah melakukan amal soleh yang sesuai dengan sunnah Rasulullah dengan ikhlas. Juga berusaha menempuh jalan hidayah seperti mempelajari ilmu syar'i, mengamalkannya, mengajarkannya, mendakwahkannya. Dia juga harus berusaha agar semua gerakannya dan diamnya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berprasangka baik kepada Allah Azza wa Jalla, yakin dengan rahmatnya, dan tidak merasa putus asa dari ampunannya. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka adalah yang mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Jadi itulah saudara-saudaraku, ya, hal-hal yang mendorong kita bertaubat, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kemampuan untuk segera bertobat ketika kita berbuat dosa, berbuat kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sunnah Rasul, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, kepada saudara-saudara sekandung kita, ya, kepada guru-guru kita, kepada tetangga-tetangga kita, dan juga kepada pembantu-pembantu kita jika kita memiliki pembantu. Hidup sehat bersama Luqman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.